Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Ibu Sari Narulita, LC/MSI, dengan judul Pernikahan yang sesuai Syariat Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Anofila Andrea. Yang kedua, Feren Nahwa Ainun Najwa. Yang ketiga, Nur Laila Sari. Yang keempat, Firzi Adrifa. Dan yang kelima, Salman Suhdi. Pertama, kami akan membahas definisi dari pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan yang membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, terdapat dalil yang membahas tentang pernikahan, yaitu salah satunya di dalam Al-Quran. Allah berfirman pada Quran Surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Selanjutnya, dalil pernikahan juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 2383. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan pada teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang hukum menikah. Hukum menikah ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat mubah, dan kelima haram. Yang pertama ada wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Dalam hal ini, bagi yang melaksanakan pernikahan harus mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan zina. Yang kedua ada sunnah, yaitu bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga ada makruh, yaitu bagi orang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Yang keempat mubah, yaitu orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, tidak mampu menafkahi, dan mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Yang terakhir ada haram, itu bagi orang yang yakin dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik yang berhubungan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Yang pertama itu penyempurna agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang hamba menikah,
maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya ialah melaksanakan sunnah Rasul sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Namun, sebagai seorang muslim, tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperoleh keturunan. Sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Selanjutnya yang keempat, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Menikah juga dapat mencetak generasi keturunan yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin. Dalam Al-Quran terdapat doa yang menggambarkan setiap pasangan ingin memiliki keluarga yang diharapkan. Berikut artinya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Selanjutnya yang kelima adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar. Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya adalah melakukan zina atau berpacaran. Yang terakhir, yang keenam, membangun generasi beriman. Tujuan menikah menurut Al-Quran berikutnya ialah membangun generasi beriman. Pasalnya, membangun rumah tangga Islam yang harmonis sudah turut serta membangun generasi muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan di sini dijelaskan ada 5 macam. Yang pertama, ada calon mempelai laki-laki. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan proses akad nikah. Wajib hukumnya bagi mempelai pria untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan. Perlu diingat bahwa akad nikah adalah proses penyerahan tanggung jawab dari wali mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Yang kedua, ada calon mempelai perempuan. Berdasarkan syariat Islam, rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk diperistri. Misalnya adanya pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan dengan mempelai laki-laki. Yang ketiga, adanya wali bagi perempuan. Selain adanya mempelai laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan juga diperlukan seorang wali untuk mempelai perempuan. Di keluarga mempelai perempuan yang berhak menjadi wali diantaranya adalah ayah, kakek dari pihak ayah, kakak atau adik laki-laki seayah, paman dari keluarga ayah, serta keponakan laki-laki dari pihak ayah. Namun yang harus diutamakan, wali nikah adalah ayah kandung perempuan tersebut. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Wajib hukumnya untuk menghadirkan 2 orang laki-laki sebagai saksi saat ijab kabul. Kedua saksi ini harus memenuhi 6 syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah akil balik, berakal, adil, dan merdeka. Arti merdeka ini berarti tidak berstatus budak atau tawanan pihak lain. 2 orang yang bisa menjadi saksi pernikahan adalah keluarga, tetangga, ataupun orang yang dipercaya oleh kedua mempelai. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai pengucapan janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi nikah. Melalui ijab dan kabul, mempelai laki-laki menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas calon istrinya. Berikut syarat sah pernikahan. Yang pertama, mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim,
dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara sepersusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan cucu. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal. Bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah yang ketiga. Apabila wali nikah dari pihak keluarga tidak memungkinkan untuk hadir, maka bisa menghadirkan seorang wali hakim untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji, meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar. Yang terakhir, ada pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan, dan keikhlasan kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim, yaitu bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai, kampung jinak pada saat perang Khalbar. Yang kedua adalah pernikahan shigor. Pernikahan shigor merupakan pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Pernikahan yang ketiga yaitu pernikahan mukhalil. Pernikahan ini merupakan pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk padanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Pernikahan yang keempat yaitu pernikahan orang yang ihram. Pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul merupakan pernikahan yang tidak sah. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan dalam masa iddah ini yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Pernikahan yang keenam yaitu pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Salman Juhdi. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan dengan wanita kafir. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya, perempuan yang beriman, lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 221. 2. Menikahi mahram. Baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Mahram, menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang dinikahi. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena perhubungan sepersusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wali nikah, wali nasab.
yaitu wali mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali hakim, yaitu kepala urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami terhadap istri ada 5. Yang pertama memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua menggauli istri secara baik. Yang ketiga memimpin dan membimbing keluarga. Dan keempat membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kelima memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Kewajiban istri terhadap suami ada 5. Yang pertama taat kepada suami, dan kedua menjaga diri saat suami tidak ada. Ketiga memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dan keempat mengatur rumah tangga dengan baik. Dan kelima mendidik anak, terutama pendidikan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu hak suami atas istri. Yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, mendapat pelayanan dari istrinya. Yang keempat, istri tidak boleh puasa sunnah tanpa seizin suami. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yaitu disyukuri kebaikan yang diberinya. Seorang istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Selanjutnya ada hak istri atas suami. Yang pertama mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua mendapat nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang ketiga mendapat bimbingan dari suaminya agar tetap taat kepada Allah. Yang keempat mendapat perlakuan yang baik. Yang kelima, mendapat perlakuan adil apabila suami memiliki istri lebih dari satu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 2 istri, lalu ia condong melebihkan secara lahiriah pada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan rasa tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitupun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut. Selanjutnya yaitu menghindari perusakan moral. Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah menjaga masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang keempat, menyambung keturunan. Hikmah menikah yaitu melahirkan anak-anak yang soleh, beriman, dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Dengan menikah, hal itu akan terwujud sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan.
lalu menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Yang terakhir yaitu mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.